Halo, kita akan review materi PAT tentang getaran dan gelombang. Ini materi yang cukup mudah menurut Ibu di materi kelas 8 ini. Mari kita simak bersama. Kita ingat kembali konsep getaran. Contohnya sebuah bandul yang melakukan gerakan secara periodik, gerakan bolak-balik. Maka bandul ini dikatakan melakukan getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari suatu titik kembali ke titik itu melewati titik seimbangnya. Dalam ilustrasi yang dimaksud dengan titik seimbang itu adalah titik di tengah atau titik B. Sementara A dan C ini adalah simpangannya. Bandul ini melakukan gerakan bolak-balik, misalkan dimulai dari A, dia akan menyimpang kembali ke A lagi terus-menerus secara periodik. Nah, bandul dikatakan melakukan satu getaran jika dia bergerak satu kali bolak-balik dari titik yang satu kembali ke titik yang sama. Misalkan dia bergerak dari A, maka menuju ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A. Maka dikatakan bandul melakukan satu getaran. Nah, waktu untuk melakukan satu getaran disebut dengan periode. Sementara banyaknya getaran dalam satu detik disebut dengan frekuensi. Oke, pahami konsep periode dan frekuensi, bedakan ya. Sekali lagi, periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran, sementara frekuensi banyaknya getaran dalam satu detik. Langsung ke contoh penerapan dalam soal, misalkan sebuah bandul berayun dari mulai titik A menuju ke E dengan lintasan seperti gambar. Dan seterusnya bandul bergerak secara periodik. Maka yang dimaksud dengan satu getaran adalah, misalkan saya mulai dari A, maka satu getaran ya dari A harus kembali ke A lagi dengan lintasan sesuai dengan yang ada di gambar. Maka boleh saya katakan satu getaran dari A menuju ke B, ke C, ke D, ke E, kemudian kembali lagi ke D, ke C, ke B, dan ke A. Maka dikatakan dengan satu getaran. Maka bila bandul ini bergerak dari A sampai ke E, A, B, C, D, E, berapa getarankah? Ya, hanya setengah getarannya. Lalu bila dia bergerak dari A, B, C, D, E, kemudian kembali ke D dan hanya sampai di C, berapa getaran? Tadi dari A ke E adalah setengah, maka dari E ke C, ya seperempatnya, maka tidak lain gerakan dari ini A, B, C, D, E, D, C adalah 3/4 getaran. Mudah ya? Berikutnya, jika waktu dari A ke C adalah 0,2 sekon, berapakah periode dan frekuensi bandul? Kita ingat konsepnya lagi. Yang namanya periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Sementara dalam soal diketahui waktu dari A ke C. Lihat, A ke C. A ke C berapa getaran berarti? Yes, 1/4 getaran. Maka diketahui 1/4 getarannya waktunya 0,2 sekon. Dengan demikian, satu getarannya berapa? Ya, kita selesaikan secara matematika. Maka satu getaran tidak lain 0,2 dibagi 1/4. Sama dengan berarti 0,2 dikali 4/1 alias 0,8 sekon. Berarti satu getaran butuh waktu 0,8 sekon. Maka dengan demikian periodenya adalah 0,8 sekon. Ingat, periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Berikutnya, kalau periodenya tahu, maka otomatis frekuensinya juga akan tahu dengan mudah. Karena hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Maka frekuensi adalah seperti kita tahu T-nya 0,8, kita masukkan, maka F sama dengan 1/0,8. Tidak lain sama dengan 10/8, dan ini sama dengan 1,25 Hz.
maka ketemu frekuensinya 1,25. Mudah ya? Lanjut berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini ada 2 buah bandul yang berbeda panjang talinya. Silakan diamati sebentar. Apakah waktu getarannya sama dengan panjang tali yang berbeda? Beda ya. Dan kita lihat makin pendek tali, maka waktu untuk bergetarnya semakin lebih cepat. Maka dengan demikian, besar periode ayunan bandul itu bergantung dari faktor panjang tali. Hanya panjang tali saja yang mempengaruhi. Tidak terpengaruh oleh massa bandul, juga tidak terpengaruh oleh berat bandul, tapi hanya dipengaruhi oleh panjang talinya saja. Nah, makin panjang tali, maka gerakan bandul akan semakin lama. Artinya, waktu berayunnya semakin lama. Dan itu berarti periodenya semakin besar. Maka, kalau periodenya besar, frekuensinya akan semakin kecil. Karena periode dan frekuensi berbanding terbalik. Dan sebaliknya, semakin pendek tali, maka gerakannya makin cepat, berarti waktunya makin singkat, periode makin kecil. Itu pengaruh panjang tali terhadap periode ayunan bandul. Bisa dipahami ya? Contoh soal. Dalam waktu 1 detik, sayap seekor lebah mampu bergetar harmoni sebanyak 200 getaran. Pertanyaannya, berapakah frekuensi getaran sayap lebah itu? Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan sayap lebah untuk melakukan 1 kali getaran? Yang ketiga, berapa banyak getaran dalam 1 menit? Bisa dipahami soalnya? Dalam 1 detik, sayap seekor lebah mampu bergetar sebanyak 200 getaran. Berapa frekuensinya? Oke, maka diketahui 1 detik ada 200 getaran. Pertanyaan pertama, berapakah frekuensinya? Ingat konsep frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. 1 detik ada 200 getaran, ya sudah otomatis kita tahu bahwa frekuensinya adalah 200 Hz. Gitu ya. Kemudian berikutnya, berapa waktu yang diperlukan sayap lebah untuk melakukan 1 getaran? Kita tahu bahwa periode adalah 1/f. Pertanyaannya, waktu untuk melakukan 1 getaran itu tidak lain adalah periode. Kita sudah tahu F-nya sebelumnya, maka tinggal kita hitung. Maka T sama dengan 1/200 alias 0,005 sekon. Lalu yang ketiga, berapa banyak getaran sayap lebah dalam waktu 1 menit? Kembali ke konsep awal lagi. 1 menit, kira-kira berapa getaran? Padahal tadi diketahui bahwa 1 detiknya ada 200 getaran. Maka 1 menit berapa getaran? Yes, 1 menit tidak lain sama dengan 60 detik. Sekali lagi, 1 detik ada 200 getaran. Maka 60 detik berapa getaran? Dengan gampang kita buat, berarti sama dengan 200 dikali 60. Dan itu sama dengan 12.000 getaran. Mudah bukan? Oke, lanjut kita kerjakan soal latihan berikutnya.